awal ya bulan Oktober nih ya. Kayak kita mungkin mulai dari ini ya kali ya Chef. Apa-apa saja yang mungkin akan cukup bisa berkontribusi terhadap pasar nih di pekan ini Mbak Esa? Memang kalau data di pekan ini lumayan padat ya, walaupun sebenarnya datanya mungkin tidak market mover pekan kemarin kan ada inflasi kita ingat ya, dan mungkin nanti minggu depan juga ada data-data yang penting juga. Kalau pekan ini memang datanya banyak, tapi cenderung mungkin data-data yang safe ya, seperti kita ada cadangan devisa, ada survei penjualan, ada survei konsumen juga. Sementara di luar negeri juga yang kita tunggu nanti ada rilis dari Arisala FOMC dan juga pidatonya Mr. Powell ya di Kamis, dan ada juga nanti yang mungkin kita tunggu itu adalah data-data yang mungkin PMI lanjutan, dan jangan lupa ini masih panas ya, shutdown di Amerika. Oke, baik, tapi kalau misalkan dari data-data yang tadi Mbak Esa sebutkan begitu ya, walaupun kalau misalkan kita lihat ini masih agak positif untuk Indonesia, tapi kalau misalkan kita lihat balik lagi dari eksternal ke Amerika Serikat yang lagi shutdown, apakah ini juga akan mempengaruhi, maksudnya bagaimana pelaku pasar di dalam negeri melihat perkembangan di eksternal juga? Iya, sebenarnya mungkin kalau berkaca ya dari sejarah di shutdown sebelumnya tidak terlalu berpengaruh besar, bahkan positif ya di IHSG dan rupiah mungkin agak goyang di SBN. Dan kalau kita lihat sebenarnya data dari terakhir pun masih positif ya, termasuk dari rupiah, dari saham, kemudian dari SBN juga yang melandai ya. Ini artinya memang belum mungkin karena shutdown itu sering terjadi, pasar sudah antisipasi, sudah tahu apa yang harus dilakukan, tidak buat kehebohan, tidak seperti mungkin di April ya ketika tiba-tiba Presiden Trump memberlakukan perang dagang, atau mungkin ketika dulu ada serangan-serangan mungkin di Rusia Ukraina. Ini mungkin sudah sangat antisipatif, apalagi kan ini bukan yang langsung mendadak ya, tapi sudah ada pembahasan yang walaupun mungkin buntu tapi orang sudah price in ke mungkin apa yang terjadi yang paling buruk, mungkin ya skenario paling buruk gitu. Oke, jadi semuanya sudah melihat yang the bad thing-nya gitu ya. Nah kalau kita coba balik lagi deh ke dalam negeri, tadi juga sudah di-mention sama Mbak Esa terkait mengenai rilis, jadi ada CADEV, ada IKK. Proyeksinya seperti apa sih Mbak Esa kalau dilihat? Mungkin kalau kita berkaca, CADEV kan sempat, kalau rupiah kita ingat ya, rupiah sempat lumayan goyah ya, karena ada begitu hantaman. Kalau kita ingat di awal Oktober ketika setelah reshuffle dan kemudian itu ada guncangan yang luar biasa memang besar di mata uang kita ya. Walaupun sebenarnya di mata uang kawasan juga sebenarnya trennya pada saat itu melemah, tapi ya kita adalah mungkin yang paling parah. Jadi kemungkinan besar BI mungkin menggunakan operasi moneter banyak di bulan kemarin ya, di September. Kalau kita lihat mungkin kalau IKK ya yang kita tunggu mungkin apakah daya beli nih sudah semakin menguat, dan kita lihat bukan hanya mungkin soal kalau kita lihat IKK biasanya yang di CNBC lihat juga adalah soal kepercayaan dunia usaha, kepercayaan orang melihat tenaga kerja ke depannya dalam 6 bulan dan saat ini, karena kondisi yang kemarin lumayan orang melihat kondisi ekonomi itu saat ini tuh sangat buruk dibandingkan mungkin mereka melihatnya 6 bulan ke depan ya. Jadi mereka mungkin sudah melihat bahwa tekanan di mencari pekerjaannya itu agak berat, makanya mereka melihat pendapatannya tidak akan naik, dan di sisi pekerjaannya agak indeksnya lumayan jatuh ya, yang untuk kemarin yang terakhir ya. Untuk yang terakhir kemarin, tapi mengacu yang kemarin sekarang mungkin ada sedikit perbaikan atau justru malah tekanan yang lebih banyak? Semoga membaik ya, karena sebenarnya kan kalau IKK lebih ke sentimen, artinya kalau IKK-nya naik artinya orang sudah mungkin ready untuk konsumsi lebih besar. Jadi kita harapkan dengan adanya kemarin ada banyak pengumuman yang positif ya soal stimulus, juga soal mungkin gebrakan-gebrakan dari Pak Menkyu itu yang membuat mungkin lebih positif melihatnya ya. Mungkin kita lihat tidak ada kenaikan cukai rokok, terus kemudian ada stimulus termasuk yang magang, termasuk ada bantuan-bantuan beras dan minyak. Kita harapkan ini membuat mungkin sentimen konsumen kita akan lebih baik gitu. Oke. Jadi kalau bicara soal CADEV nih Maria dan juga Esa, jadi kalau misalkan masih di atas 140 miliar ini akan menjadi penopang pasar saham dan juga ekonomi RI atau seperti apa? Sebenarnya mungkin kan kalau kita lihat memang kalau CADEV kita yang banyak bersumber dari pinjaman ya, dan mungkin banyak juga yang terkuras biasanya selain dari pinjaman itu juga untuk membayar mungkin ada jatuh tempo gitu. Tapi yang kita lihat kalau sebenarnya yang perlu digarisbawahi bahwa outflow itu lumayan
shock deras ya dari baik di pasar SBN, SRBI ataupun di saham, karena kita lihat sampai kemarin pun masih mungkin udah 5 pekan sudah outflow, artinya ada kemungkinan lumayan goyang di sana. Kalau kita harapkan sih semoga tidak terlalu besar ya, karena sebenarnya kalau yang kita harapkan sekarang itu ekspor tahu DHA itu sudah mulai mengalir, tapi kelihatannya masih akan belum ya. Kemarinnya sempet heboh soal deposito dolar yang diharapkan bisa menarik DHE, tapi kemudian memang wacana ini adem lagi, dan mungkin yang kita lihat adalah caranya menarik dolar dari ekspor, karena kita sebenarnya kan ekspor sudah surplus sekitar 6-4 bulan ya, artinya harusnya ada pasokan dolar di kita tidak terlalu kering. Persoalannya adalah di pasar justru mungkin tidak tercermin seperti itu, tidak tercermin dari kinerja ekspor kita yang 64 bulan, kemudian di likuiditas di dolarnya justru kering gitu. Ini akan seperti apa nantinya terhadap cerminan nilai tukar kita juga nih, rupiah kita? Apakah tekanan yang terjadi di pekan lalu mungkin saja akan terjadi juga di pekan ini, karena kan pekan lalu tuh agak lumayan roller coaster ya, lumayan cukup berat juga untuk nilai tukar kita. Nah ini di pekan ini akan seperti apa? Sebenarnya kalau pekan ini mungkin agak adem ya justru ya. Kita harapkan lebih adem. Yang kita lihat, yang kita tunggu seberapa lama shutdown ini. Kalau kemudian shutdownnya mungkin berhenti lebih cepat, itu juga akan positif. Dan mungkin yang perlu diwaspadai adalah ini kalau kemudian dari sisi lain sebenarnya kalau shutdownnya mungkin panjang juga mungkin akan mempercepat The Fed memangkas suku bunga ya, karena tenaga kerja Amerika pasti akan banyak mungkin yang kena PHK, kemudian pasar tenaga kerjanya mungkin akan tidak panas lagi, itu yang akan membuat mungkin The Fed akan memangkas di Oktober nanti di pertengahan gitu.